Dan karakteristik ciri-ciri dari tasawuf akhlaki. Ciri yang pertama, tasawuf akhlaki itu adalah melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, melandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah dalam ajarannya itu cenderung memakai landasan Quran dan hadis dalam kerangka pendekatannya. Artinya ini adalah sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, kenapa? Karena dalam tasawuf akhlaki kita harus mengetahui yang namanya syariat, menjalankan syariat itu dengan sepenuhnya. Yang kedua, ciri-ciri tasawuf akhlaki itu adalah kesinambungan. Kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf dengan fikih. Ya, keterkaitan antara tasawuf itu dengan fikih. Nah, antara tasawuf dengan fikih itu berkaitan. Ya, kita contohkan itu di dalam ayat Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kan artinya sholat itu sholat yang sebenarnya itu akan berpengaruh kepada perbuatan kita itu sehari-hari. Ya, secara fikih mungkin sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, ya, tetapi yang namanya sholat kita itu belum lengkap. Karena apa? Kok sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan tasawuf. Dengan ada menggabungkan antara tasawuf dan fikih, kita paham makna bahwasanya kita sholat itu ada sisi fikihnya, ada sisi tasawufnya. Ya, contoh yang lain itu seperti wudhu. Kalau kita membersihkan tangan dengan air, itu kan secara fikihnya membersihkan dari kotoran najis kita dari tangan. Secara tasawufnya ada maknanya, yaitu membersihkan diri tangan kita itu dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan mencuri, dari perbuatan memukul yang tidak sesuai syariat. Itu maknanya. Artinya ada hubungan antara syariat itu dengan hakikat, ada hubungan antara fikih dengan tasawuf. Yang ketiga, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, tahili, dan tajali. Nah, yang ketiga tuh lebih terkonsentrasi kita pada soal pembinaan. Ada pendidikan, ada akhlak, ada penguatan jiwa. Ya, dengan cara yang tadi ada tahali, dan ada tajalli. Yang keempat, tidak menggunakan terminologi filsafat. Terminologi yang dikembangkan lebih transparan, mudah diterima akal pikiran. Ya, bahwasanya dari tasawuf akhlaki ini yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana nanti tasawuf falsafi, yang mana sulit dipahami oleh orang awam. Nah, inilah yang maksud di sini, ya namanya karena tasawuf akhlaki diambil dari Al-Quran dan hadis sunnah, ini mudah dipahami oleh orang awam sekalipun dan mudah dikembangkan oleh transparan, mudah diterima oleh akal. Makanya pengikut dari tasawuf akhlaki ini lebih banyak daripada tasawuf falsafi. Kenapa tasawuf falsafi hanya tasawuf falsafi lebih sedikit pengikutnya daripada tasawuf akhlaki? Alasannya karena tasawuf falsafi menggunakan terminologi filsafat yang sulit dipahami oleh orang awam. Nah, kemudian yang kelima itu adalah lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Lebih bersifat mengajarkan dualisme. Ya, lebih bersifat mengajarkan dualisme antara hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ada hablum minan nas, ada juga hablum minallah. Ada hubungan antara keterkaitan antara kita dengan Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri karakteristik dari tasawuf akhlaki. Kemudian tokoh tasawuf akhlaki. Tokoh, ya, adapun tokoh yang merupakan tasawuf akhlaki yaitu Al-Ghazali.
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Atus Asy-Syafi'i Al-Ghazali dan mendapat gelar Hujjah Islam yang lahir di Iran tahun 450 Hijriah 1558. Kenapa Bapak ambil tokohnya satu saja di antara banyak tokohnya? Karena yang Al-Ghazali ini lebih berpengaruh daripada tokoh-tokoh yang lainnya. Sebelum menginjak usia 15 tahun, Al-Ghazali menguasai bahasa Arab. Nah, dan tata bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, serta aspek-aspek pemikiran dan filosofi. Pada tahun 1085, Al-Juwaini wafat dan Al-Ghazali diminta menjadi profesor pemikiran Islam di Universitas Baghdad dari Nizam al-Muluk, Perdana Menteri Saljuk dan pendiri Universitas Nizamiyah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Ia menolak paham hulul dan itihad. Untuk itu ia menyodorkan paham baru tentang marifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT, takarub ila Allah, tanpa diikuti penyatuan dengannya. Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam, dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari katasawufan. Ya, Al-Ghazali jalan menuju tasawuf itu dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Nah, artinya di sini kalau kita lihat sejarah tasawuf itu sendiri, bahwasanya Imam Al-Ghazali ini dia mematahkan, ya, mengkritik paham-paham, menolak paham-paham hulul atau itihad yang merupakan ajaran dari tasawuf falsafah. Ya, untuk itu ia menyodorkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, takarub ilallah, tanpa diikuti penyatuan dengannya. Ya, karena penyatuan dengan Allah itu menurut Al-Ghazali itu adalah sesat. Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu adalah takarub ilallah, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya yang namanya Imam Al-Ghazali karena berusaha mengembalikan tasawuf itu kepada Al-Quran dan hadis, maka Imam Al-Ghazali itu menolak paham hulul dan itihad. Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai dengan agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam. Ya, dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Rasulullah. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Nah, makanya di dalam tahapan ada tahalli, tajalli, ya harus didahulukan dengan yang namanya ilmu syariat. Ini contoh dari karangan yang terkenal yang banyak dipakai dan tersebar itu di seluruh dunia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini adalah karya dari Imam Al-Ghazali. Ya. Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs, dan membahas perihal penyakit hati, pengobatannya dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal itu dari Imam Al-Ghazali. Ini peta pikiran secara ringkas pengertian. Yang namanya tasawuf akhlaki adalah yang namanya manusia itu saling membersihkan yang namanya akhlaknya, saling membersihkan akhlak. Ya, akhlak masdar itu yang kita kata adalah perangai, tabiat, budi, adab, tingkah laku. Ya, Al-Ghazali menurut Al-Ghazali akhlak itu sifat tertanam dalam jiwa manusia tanpa pemikiran, itu ya artinya dilakukan secara spontan. Nah, yang akhlak ini dibersihkan, inilah yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki.
Kemudian ajaran praktek penyempurnaan kesucian jiwa sesuai dengan tuntunan syariat. Pengaturan sikap mental, kontinuitas, pendisiplinan ketat, tujuan itu kebahagiaan dari optimal. Nah, yang namanya tasawuf akhlaki ini itu secara prakteknya untuk menyucikan, menyempurnakan jiwa sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, objek yang akan diatur itu adalah sikap atau mental seorang muslim yang bagaimana dia melakukan ibadah itu bisa terus-menerus dan menjalankan disiplin dengan adanya tahalli dan tajalli yang harus dijalankan. Kemudian karakteristik landasannya adalah atau sumbernya adalah Quran dan hadis. Ada keterkaitannya antara tasawuf dan batiniah dengan syariat fikih. Antara fikih dengan tasawuf itu mempunyai hubungan antara hakikat dan syariat, itu mempunyai hubungan antara batiniah dan lahiriah, itu mempunyai kaitannya. Kemudian yang namanya tasawuf akhlaki itu lebih mengajarkan hubungan vertikal dualisme antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan manusia, dan lebih karakteristik ciri yang lainnya terkonsentrasi pembinaan pendidikan dan pengobatan jiwa dengan 3T. Yang tadi tahalli, ada tajalli. Tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana tasawuf falsafi, sehingga dapat dikembangkan dan lebih transparan, lebih dapat dipahami oleh orang awam dan diterima oleh akal kepikiran, dapat dicerna. Kemudian tokoh ayahnya Al-Ghazali dialah yang akan mengadakan pembaharuan, menggabungkan antara tasawuf dengan ilmu fikih dengan bukunya karangan Ihya Ulumuddin. Nah, itu bukan hanya membahas fikih di dalam Ihya Ulumuddin ini, tetapi juga menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang terdapat pada kitab Ihya Ulumuddin, yang membetulkan bentuk penyimpangan itu dari Al-Quran dan hadis. Yang namanya tokoh Al-Ghazali ini mengembalikan itu kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada istilah tazkiyatun nafs, itu mengeluarkan jiwa itu dari ikatan-ikatan negatif, yang membersihkan hati dari noda-noda hitam, dari dosa-dosa. Kurang dalam hal filsafatnya, kemudian berusaha melawan yang namanya khurafat, amalan-amalan yang menyimpang dari syariat. Kemudian berusaha untuk menghindari nafsu yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian dia nifak, kemudian berusaha membersihkan jiwa bersih penuh cahaya, petunjuk menuju keridhaan Allah. Kemudian juga berkontribusi besar, yang namanya Al-Ghazali ini ada kontribusi besarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin memurnikan ilmu tasawuf dari kesesatan dan bid'ah. Contoh sibuk beribadah itu tanpa ilmu. Kemudian ada di dalamnya sistem pembinaan 3T, yaitu latihan mental, tahalli, mengosongkan diri, yaitu mengosongkan diri dari hal-hal negatif. Baik dorongan nafsu yang negatif itu dibersihkan, atau akhlak yang tercela itu dibersihkan. Kemudian lanjut ke tingkatan kedua, tahalli itu mengisi dengan hal-hal yang positif, yaitu membiasakan perbuatan-perbuatan baik, menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Kemudian tajalli itu menyempurnakan sehingga tercapai kesucian jiwa, insan kamil, sehingga tidak ada pemisah antara manusia dengan Tuhan, sehingga terungkap perkara-perkara yang gaib.